Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu semua orang, setiap muslim berharap agar kehidupan di dunianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah artinya adalah katsratul khairi wa thubutuh. Diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu tidak terputus tapi langgeng. Dan itulah sifat seorang muslim yang baik, kehidupan diberkahi. Sehingga dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah memberikan kepadaku wasiat untuk sholat, zakat selama masih hidup. Artinya selama masih hidup diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna barokah? Apa makna wa ja'alani mubarakan aynama kuntu? Diberkahi di mana saja berada. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan 3 penafsiran. Dan semua penafsiran ini adalah benar. Yang pertama, arti seorang mubarak yang diberkahi adalah nafa. Seorang itu banyak memberikan manfaat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Berarti apabila kita seorang muslim ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam waktu kita, dalam hidup kita, maka konsep pertama adalah kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi manusia. Nafa. Dan memang itulah sifat seorang mukmin, memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain. La darara wa la dirar. Islam menghilangkan segala bahaya yang membahayakan pelakunya, membahayakan orang lain. Tapi Islam mengharapkan agar manfaat tersebar luas. Nafa. Ini sifat yang pertama. Seorang ketika ini berkahi adalah jadilah orang yang bermanfaat. Baik dengan waktunya, baik dengan pikirannya, baik dengan hartanya, atau apa yang seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, makna seorang diberkahi adalah amirun bil ma'ruf nahyanil munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Berarti mubarak artinya amirun bil ma'ruf nahyin 'anil munkar. Maka ketika kita ingin diberikan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah seorang yang berkahi, maka prinsip berikutnya adalah hendaknya kita punya jiwa untuk menegakkan kebaikan, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Kebaikan itu adalah apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai kebaikan. Dan kemungkaran adalah apa yang diingkari oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, para anbiya mewujudkan prinsip ini, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, masing-masing sesuai dengan kaidah dan kemampuannya. Yang mampu dengan lisannya, yang mampu dengan tangannya. Seorang yang punya kedudukan, posisi, pejabat atau penguasa kepada bawahnya, atau orang tua kepada anaknya, apa kepada keluarganya. Ini biliat. Kemudian tahapan yang kedua bilisan, dengan nasihat.
dengan bicara yang baik, jika tidak dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa lam yastati' fa bi lisani wa lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ataful iman. Kemudian penafsiran yang ketiga, seorang yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muallimul khair. Arti orang yang berkah adalah orang itu mengajarkan kebaikan. Muallimul khair, mengajarkan kebaikan. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang berkah, maka hendaknya kita menjadi orang yang mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan itu yang pertama bisa dengan lisan kita, dengan menyampaikan, termasuk mengajarkan kebaikan. Kebaikan duniawi, terlebih kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada akhiratnya, kepada surganya. Kemudian mengajarkan kebaikan itu bisa dengan kudwah, dengan contoh. Memberikan contoh kebaikan, menjadi suri tauladan. Maka ini juga termasuk bagian daripada mengajarkan kebaikan. Maka apabila terkumpul pada seorang hamba, orang itu memberikan manfaat kepada orang lain, orang itu memerintahkan yang baik, orang itu mencegah yang mungkar, orang itu mengajarkan kebaikan, inilah orang yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para hambanya yang mubarakin aina ma kunna, ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.